Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Mandiin Mayit. Kali ini memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mandikan sekarang saja mbah, anak saya akan dimakamkan segera. Sumini dan orang-orang di dalam tempat itu tersentak kaget termasuk dengan Nunung. Mereka sontak menatap ke arah suara yang saat itu tiba-tiba berada di antara mereka. Suara bariton laki-laki yang terdengar berat dan penuh nada ancaman. "Suryo?" Liri Lasmini saat menatap laki-laki yang saat itu menyibak kain penutup tempat pemandian. "Kami sudah terlalu kecewa dengan polisi. Jika saja malam itu Pak Polisi cepat mencari anak kami, tentu saja anak kami saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat." "Mbak Mini, saya minta tolong dengan sangat. Tolong mandikan anak kami dengan sebaik mungkin. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada anak tersayang kami untuk yang terakhir kalinya." Suara itu bergetar seperti menahan kepiluan yang teramat sangat di dalam dadanya. Suasana mendadak menjadi hening. Pikiran berkecamuk di dalam hati masing-masing orang. Mereka tahu jika laki-laki parubaya di hadapan mereka saat ini jiwanya sedang terluka. Tapi ia berusaha tegar meski matanya sedikit pun tidak bisa menyembunyikan sakit hati yang kini ia rasakan. Laki-laki berambut cepak dengan kumis tebal yang menghiasi atas bibirnya itu mengusap wajahnya dengan kasar. Ia lalu berbalik dan kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Sumini dan 3 wanita yang hendak memandikan jenazah Mira. Nunung langsung mendekati ibunya saat lelaki itu pergi. Wajahnya tegang, bukan hanya karena ia akan memandikan jasad Mira yang begitu menakutkan, tapi ia seperti mempunyai beban mental. Bu, bagaimana ini Bu? Apa tidak mengapa kalau kita memandikan mayat Mira sekarang? Takutnya nanti ada polisi datang dan kita..." "Sudah mbak, kita turuti saja permintaan Mas Suryo tadi. Sesungguhnya saya juga takut, tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah keputusan keluarga." Wanita bertubuh sedikit kembal itu mendekat dan menyela pembicaraan Nunung dan juga ibu mertuanya. "Ya udah, ayolah Bu, kita selesaikan fardu kifayah ini. Kasihan juga melihat Mira berlama-lama diangguri," ujar Lastri seraya menjumput sarung tangan yang ada di kaki Mira. Sumini mengangguk pelan. Orang tua itu lalu menyuruh Nunung berdiri di sampingnya dan Sulastri berada di seberangnya. Ia lalu menyuruh Sulastri dan juga Nunung membentangkan kain di atas jenazah yang telah kaku. "Kamu bantu saya membuka celana dan juga baju Mira," titah Sumini kepada budinya Mira. Wanita itu mengangguk pelan dan dengan sikap membantu Sumini untuk membuka celana panjang yang dikenakan oleh Mira. Sumini lalu meraih gunting yang berada di kaki Mira. Ia menggunting baju Mira dan juga pakaian itu dimasukkan ke dalam kantong yang memang sudah disediakan. "Nanti dikubur ya, jangan dibakar. Kasihan Mira," pesan Sumini pada wanita di sebelahnya. "Enje mbah," sahutnya dengan anggukan. Baju yang masih menyisakan darah kering itu mereka singkirkan dan taruh di tempat yang dirasa aman. Proses pemandian jenazah pun mulai dilakukan. Sumini berdiri seraya mengangkat kedua tangannya dan berucap, "Sengaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala." Sumini lalu membasuh tubuh Mira beberapa kali. Ia mulai membersihkan darah kering dengan tangannya serentak dengan guyuran air dari Lastri itu. Sumini sama sekali tidak berpaling dari wajah Mira yang sebagian menganga karena luka sayatan.
Ia melakukan dengan sangat hati-hati. Sumini tidak henti-hentinya beristighfar dalam hati. Ia benar-benar merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada jasad gadis yang sedang ia hadapi itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kejadian yang sangat mengerikan yang telah gadis itu alami. "Kamu bersihkan bagian leher, Las." "Ibu mau bersihin bagian ini dulu." "Baik, Bu." Lastri pun membersihkan bagian tubuh yang lain. Begitupun dengan Nunung. Mereka melakukan sesuai dengan perintah Sumini. "Pelan-pelan ya, Les, Nung." Sumini sesekali memperingatkan. "Bu, bagian ini agak sulit untuk dibersihkan, Bu," ucap Lastri sembari menunjuk leher sebelah kiri yang terkoyak seperti terkena senjata tajam. Sumini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sulastri. Sebelum ia beranjak ke arah anak perempuannya itu, ia menatap ke arah Nunung dan berucap, "Nung, tolong bantu ibu bersihkan darah kering ini yo. Pelan-pelan yo." Nunung terdiam. Ada perasaan ragu di dalam batinnya. Apakah ia mampu membersihkan wajah Mira yang sejak tadi ia hindari? Masih terekam jelas dalam ingatannya bagaimana tadi malam ia bertemu dengan Mira dan berbicara berhadapan-hadapan. Siapa menyangka saat ini ia memandikan jenazahnya, dan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Wajah cantik itu berubah seperti monster. Luka menganga di wajah menunjukkan daging yang sudah berubah warna, dan leher yang terlihat urat-urat berwarna kehitaman yang terputus membuat siapapun yang melihatnya pasti bergidik dengan ngeri. Darah kering dan juga bau yang tidak sedap semakin mempersulit proses pemandian. "Nung?" Iya, Bu, baik." Nunung akhirnya bergerak dari tempatnya berdiri, sedang orang tua itu dengan sigap tanpa rasa takut bergerak mengitari tempat pemandian dan berhenti di samping Lastri. "Begini, Nduk, kalau sulit basuh air serentak dengan tangan kita. Bergerak perlahan dan hati-hati. Pastikan bersih, Nduk," jelas Sumini. "Nje, Bu." Sementara Sumini berjibaku bersama Lastri, Nunung menggerakkan kepalanya takut-takut. Sekilas ia tadi melihat wajah Mira yang terluka parah. Nunung menarik nafas dalam dan mengembuskan perlahan, berusaha mengusir rasa takut yang sempat membayangi pikirannya. Setelah ia rasa tenang, Nunung perlahan mengerahkan matanya menatap wajah Mira. Seketika tubuhnya bergetar hebat saat melihat mata Mira yang tiba-tiba terbuka. Bu, matanya melek, Bu. Matanya melek lagi, Bu, ini, Bu." "Hah?" Tiga orang wanita itu serentak menatap ke arah Nunung yang langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Tubuh Nunung bergetar. Jelas sekali, mata Mira melotot membuat Nunung syok. Sumini bergerak cepat ke arah menantunya sambil memegang tepi tempat pemandian, takut terpeleset karena tanah yang mereka injak itu becek. "Nung, mana Nung?" tanya Sumini sembari menggenggam pergelangan Nunung yang masih menutup kedua matanya. Itu, Bu, matanya terbuka, Bu. Takut aku, Bu, takut." Sumini mengarahkan pandangannya ke arah wajah Mira yang belum sepenuhnya bersih dari darah kering dan penuh luka menganga. Ia menatap heran karena mata Mira tertutup sempurna, tidak seperti yang ditakuti Nunung tadi. "Enggak, Nung, matanya merem kok, Nung," ucap Sumini. Perlahan Nunung menurunkan tangannya dan menatap ke arah Mira. Benar saja mata gadis itu memang tertutup, tapi raut wajahnya terlihat sedih. "Nung, sudah Nung, biar ibu saja. Kamu lihatin ibu saja yo," ketus Lastri yang direspon anggukan oleh Nunung. Mereka kembali melanjutkan proses pemandian jenazah Mira. Setelah proses membersihkan kuku tangan dan kaki serta sela-sela tubuh, Sumini menekan perut Mira untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh gadis malang itu. Jenazah tidak bisa didudukkan ataupun diangkat sedikit bagian pinggang karena tubuhnya sudah mulai kaku. "Alhamdulillah, tinggal kita butuhkan," ucap Sumini sebelum ia mengangkat kedua tangan dan bibir keriputnya mulai bergerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membutuhkan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nunung dan juga dua orang wanita lainnya melihat bagaimana ibu mertuanya itu melakukan proses terakhir dari pemandian jenazah itu. Setelah siap, kain basah untuk menutupi mayat diganti dengan kain kering. Sumini lalu memanggil beberapa orang untuk mengangkat mayat Mira yang sudah bersih dari hadas dan sudah diwudukan. Tangis kembali menggema di saat mayat dibawa masuk ke dalam rumah. Raungan semakin menjadi ketika mayat Mira diletakkan di atas kafan yang sudah dibentangkan. Mira, ya Allah Mira, maafin ibu nak. Seharusnya ibu mencarimu malam itu dan tidak menunggu saja di rumah. Seandainya polisi saat itu mau membantu mencarimu, ibu yakin kamu masih sehat dan ada di samping ibu saat ini nak. Wanita itu berpakaian hitam, merebahkan tubuhnya di lantai dengan tangis yang berderai, membuat siapapun yang mendengar dan juga melihat pasti akan menjadi iba. Itulah bentuk terlukanya seorang ibu saat anak yang sudah ia besarkan dengan kasih sayang pergi dalam keadaan mendadak dan tragis seperti Mira. Udah, sabar, kasihan Mira. Seorang wanita berwajah bulat dengan mata yang sedikit sipit berusaha menenangkan. Gak bisa mbak, itu anakku sudah mayit, udah mati. Mariani menunjuk ke arah anaknya yang mulai dikafani. Nunung yang sejak tadi duduk tidak jauh dari ibu mertuanya yang membantu mengkafani mayat Mira hanya bisa tertegun. Teringat pada ibunya yang berada di kampung. Apakah juga wanita itu merindukan dirinya sama seperti ibunya Mira jika ia pergi untuk selama-lamanya? Udah sabar. Sudah takdirnya Mira. Mudah-mudahan kita cepat menangkap pelakunya. Wanita itu memeluk tubuh ibu Mira dan menepuk-nepuk pundaknya pelan. Iya mbak, aku yang akan menangkap pembunuh itu dan akan menghabisinya dengan tanganku sendiri, geram Mariani dengan sorot mata tajam. Istighfar Mar, serahkan pada polisi. Kamu jangan gila. Ibu tadi mengusap-ngusap wajah Mariani dan terus beristighfar. Tidak. Kalau saja polisi mau membantuku saat itu pasti anakku masih hidup. Wah, dasar berdebah. Astagfirullah, Mariani, istighfar. Semua orang yang berada di tempat itu hanya tertegun. Memang kondisi desa mereka termasuk terpencil dan dikelilingi oleh kebun sawit. Pos polisi pun benar-benar jauh. Belum lagi jalanan yang sulit ditempuh, berlubang, dan jika hujan tercipta, kubangan lebar yang membuat aparat keamanan hanya sesekali datang. Desa mereka pun jarang terjamah. Maka tak ayal banyak pula kejahatan yang menguap begitu saja tanpa adanya proses hukum jika tidak ada yang melaporkan dengan intens dan berkala. Seperti yang terjadi pada Mariani, di mana saat ia kalut dan khawatir dengan nasib anaknya yang tidak pulang hingga larut malam, membawa Mariani ke kantor polisi. Tapi kekecewaan harus ia telan seorang diri karena polisi menyuruh menunggu hingga 24 jam. Batas waktu dinyatakan jika orang itu benar-benar hilang. Mariani hilang akal, begitupun suaminya. Sakit hati tidak tertahankan saat anak gadis yang mereka elu-elukan akhirnya ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang memilukan. Orang tua mana yang akan terima? Begitupun Mariani dan suaminya. Polisilah yang mereka salahkan. Suara ricuh sontak membuat orang-orang mendekat. Mariani akhirnya ditenangkan suami dan dibawa masuk ke dalam kamar. Sementara Sumini tetap melakukan pekerjaannya. Mira sudah cukup menderita. Ia tidak ingin Mira semakin tidak tenang. Suasana akhirnya kembali kondusif. Meskipun terjadi kasak kusuk atas kematian Mira, orang lebih fokus kepada proses pemakaman Mira saat itu karena aroma bangkai kembali menguar. Angin yang berhembus dari ruang dapur membawa aroma bangkai Mira hingga pekarangan rumahnya. Nunung sejak tadi tidak tenang, apalagi kejadian tadi malam di mana ia bertemu dengan Mira selalu membayang-bayang. Namun, Nunung sama sekali tidak mau menatap wajah Mira.
Ia benar-benar takut Mira yang dibalut dengan kain kafan itu akan kembali mendatanginya dalam bentuk pocong. Pengalaman melihat pocong Lestari dan juga selingkuhannya itu masih membekas. Pocong adalah makhluk yang dibungkus seperti lontong itu menimbulkan trauma pada diri Nunung. Tidak seperti dugaan Nunung, proses pemakaman Mira tergolong lancar. Tidak ada hal-hal yang aneh seperti proses pemakaman Lestari. Nunung pun mengembuskan napas lega, meski bayang-bayang wajah merah yang penuh luka sayatan dan menganga itu terus menghantuinya. Mereka pun pulang dari pemakaman dengan sejuta tanya dalam pikirannya. Nunung jadi tidak selera makan, apalagi ia tahu jika keluarganya membiarkan begitu saja pembunuh Mira berkeliaran bebas tanpa mau melaporkan kepada polisi. Ya, mau tidak mau, kita harus menghormati keputusan orang tua Mira, meski alasannya tidak bisa diterima oleh akal. Kata-kata Bude Mira itu terus terngiang-ngiang. Tentu saja dari segi manapun itu tidak dibenarkan. Apakah mereka sengaja membiarkan si pembunuh merajalela? Bagaimana jika itu bukan cuma Mira korbannya, atau orang tuanya sengaja menyembunyikan siapa pembunuh Mira sebenarnya? Nunung menerka-nerka, pikirannya berkelana bebas. Heran dengan sikap kedua orang tua Mira yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Apakah aku harus menyampaikan pesan Mira atau... Hujan deras disertai kilat yang menyambar-nyambar membuat Nunung kembali menarik selimut saat terbangun. Ia bergolek ke sisi kiri menghadap ke arah suaminya. Seperti biasanya, Nunung akan menggeser tubuhnya dan mendekatkan kepalanya di sisi dada suaminya. Namun entah mengapa malam itu ada perasaan enggan yang menggelayut di dalam hati Nunung saat indera penciumannya menangkap bau aneh, seperti bau parfum yang sangat menyengat. Tumben Mas Tono pakai parfum malam-malam. Biasanya juga bau keteknya kemana-mana. Gumam Nunung seraya menggosok hidungnya karena bau parfum itu begitu mengganggunya. Dengan mata yang masih terpejam, Nunung meraba-raba dada suaminya. Itu kebiasaan yang sering ia lakukan. Nunung tercekat dan merasakan telapak tangannya seperti merasakan hal yang berbeda, seperti menyentuh dada perempuan yang terasa penuh dan juga kenyal. Astaga, sejak kapan dada Mas Tono menjadi sangat empuk seperti ini? Batin Nunung. Nunung kembali dikagetkan dengan aroma yang berubah. Aroma wangi parfum tadi itu menjadi aroma bangkai dan tanah yang begitu menyiksanya dan membuatnya seketika membuka matanya. Astagfirullah. Nunung ingin menjauh tapi tubuhnya terasa diikat tali dengan kuat. Sulit sekali untuk bergerak. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Ia menatap takut makhluk yang saat itu menyorot tajam ke arahnya dengan mata yang melotot dan wajah yang putih serupa kapur. Sekitar mata yang menghitam ditambah seringaian di bibir pucatnya membuat jantung Nunung bertalu-talu. Ia berusaha keras untuk bisa berteriak, tapi suaranya rasanya tercekat di kerongkongan, sedangkan ia melihat suaminya masih terlelap dengan memeluk makhluk berwarna putih dengan ikatan di kepalanya itu persis seperti ia memeluk sebuah guling. Nunung kecewa. Kenapa di saat genting seperti itu suaminya bisa senyenyak itu? Apakah ia tidak mencium aroma bangkai yang menguar dari makhluk itu? Tolong, bantu aku Mbak. Karena aku tidak mungkin menemui ibuku. Orang itu adalah pacarku. Dia yang berada di balik kematianku. Cuma Mbak yang bisa bantu aku. Orang lain tidak akan ada yang percaya dengan ucapanku ini. Nunung mendengar jelas makhluk itu berbicara kepadanya. Ia yang awalnya takut perlahan mulai tenang dan hanya mengangguk pelan. Seketika ia merasa kantuk yang teramat sangat. Beberapa detik kemudian ia memejamkan mata dan larut dalam mimpi indah. Nung, kenapa kamu dek? Tono menggoyang-goyang tubuh istrinya agar wanita itu segera terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena melihat ekspresi istrinya yang ketakutan dan nafasnya yang memburu, seperti seseorang yang sedang melihat hantu. Beberapa kali Nunung berteriak dan menyebut nama Mira. Tono pun terbangun saat mendengar suara teriakan Nunung.
Nunung membuka matanya tiba-tiba. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya berdegup dengan sangat kencang, dengan rasa sakit yang terasa di sekujur tubuhnya. "Mas," Nunung berteriak sembari memeluk erat suaminya. Lega rasanya bisa bernapas dengan plong, dengan bergerak bebas. "Kamu kenapa, Nung? Kok teriak-teriak?" Suaminya mengelus pelan punggung Nunung, dan tidak lama Nunung mengurai pelakunya. "Mas, kemarin malam kita memang melihat Mira kan? Apa cuma Nunung yang melihat Mas?" Mata Tono seketika melebar saat Nunung tiba-tiba membicarakan tentang Mira. Tono terdiam beberapa saat. Ia terlihat ragu, tapi kemudian ia mengangguk mengiyakan. Awalnya Nunung merasa, andai Mira kita ajak pulang malam itu, pasti saat ini Mira masih hidup. Tono kemudian mendengarkan dengan seksama, tanpa sedikit pun mencela, karena ia merasa penasaran apa yang ingin dikatakan Nunung saat itu padanya. Tapi begitu tadi nunggu mandiin Mira, aroma tubuh Mira itu sudah berbau bangkai dan darah di tubuhnya sudah mengering. Kalau Nunung perkirakan Mira itu sudah meninggal sekitar 2 harian, Mas. Mungkin. Soalnya udah bau banget. Jelas Nunung panjang lebar. Tono mengangguk setuju. "Benar kata kamu, Dek. Kalau tadi malam dia meninggal, gak mungkin kan baunya sampai ke depan seperti itu." "Nah, Mas juga merasakan? Berarti pemikiran kita itu sama, Mas." Tugas Nunung seraya menepuk pelan pundak suaminya. Tono manggut-manggut, tapi detik berikutnya matanya membola. "Tapi Nung, kalau memang Mira sudah meninggal 2 harian, berarti yang kita lihat tadi malam itu apa, Nung?" Nunung dan juga Tono meneguk salivanya susah payah, saling berpandangan dengan mata membulat. "Kalau 2 hari berarti yang kita lihat tadi malam itu hantu atau arwah Mira, Bang?" jawab Nunung. Wajah Tono langsung pucat pasi, dan kemudian ia terdiam beberapa saat dan berusaha mencerna ucapan istrinya barusan. "Hantu?" "Iya, Mas. Tadi Nunung mimpi Mira, Mas. Serem. Dalam mimpi, Mas meluk pocong Mira, Mas." Nunung bercerita dengan antusias, sedangkan Tono bergidik ngeri. Jangankan kejadian nyata, mimpi pun Tono tidak akan berani. Dalam mimpi, laki-laki Mira ini bilang semua ini perbuatan pacarnya. Apa ini sebuah pertanda untuk jujur pada orang tuanya? Tono menyimak dengan seksama. Ia berpikir beberapa saat memilah apa yang terbaik untuk istrinya. Kalau kita runtut kejadian di malam itu, Mas kira itu memang mau almarhumah Mira? Sepertinya ia benar-benar ingin meminta tolong sama kamu, Dik, untuk mengungkap jati diri si pembunuh dirinya itu. Tono berspekulasi. "Tapi itu pendapat Mas. Ya kalau kamu gak yakin, jangan dilanjutkan," ibunya lagi. Nunung manggut-manggut. Kalau gak ada bukti, ya gak mungkin sembarangan nuduh. Apalagi orang tuanya Mira ini kekeh untuk tidak melaporkan kejadian ini, dan intinya jangan laporkan ini ke kantor polisi. Nunung menanggapi. Ia mengembus napas kasar dan dia bingung. "Coba besok ajak orang tua Mira dan sampaikan apa pesan Mira. Kita ke ladang jagung tempat Mira ditemukan. Mana tahu kan ada sebuah jawaban," usul Tono. Sebagai seorang suami, dia tentu tidak ingin istrinya berada dalam masalah. Mengalihkan pandangan ke arah jendela dari sela-sela lubang, matanya menangkap suasana gelap di luar. Berarti hari masih malam. Suara jangkrik pun masih terdengar nyaring, pertanda matahari belum menunjukkan eksistensinya. "Kita tidur lagi yuk. Mas masih ngantuk nih." Tono menepuk pelan bau istrinya dan merebahkan tubuhnya. Nunung mengangguk pelan, tapi ia tamak ragu untuk berbaring di samping suaminya. Masih teringat ada pocong Mira yang sempat dipeluk oleh suaminya. Mimpi yang ternyata sangat nyata. Ia pun heran kenapa setelah mengikuti ibunya memandikan jenazah, arwah-arwah penasaran jadi mengikutinya. "Sudah, Dek, mau sampai kapan kamu bengong seperti itu? Mas janji kita akan ke rumah Mira.
Semoga seperti Lestari, setelah kamu memberitahukannya, Mira tidak akan lagi mengganggu dirimu. Harap Tono, yang langsung diamini oleh Nunung. Mendengar ucapan suaminya itu, Nunung merasa lega dan ikut merebahkan tubuhnya di samping Tono. Nunung sengaja memeluk tubuh Tono dan pipinya menempel di dada laki-lakinya. Kemudian baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba ia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Dan sesuatu itu, di tengah hujan deras yang mengguyur perkampungan, seorang laki-laki bertubuh kurus dengan kumis tipis berlari dengan kencang dan terseok-seok seperti menghindari sesuatu. Di langit kilatan cahaya petir berpendar disusul bunyi gemuruh yang bersaut-sautan. Laki-laki dengan tinggi sekitar 180 cm itu berlari, sesekali melihat ke belakang seperti orang yang ketakutan. Sebuah sesal terbit di dalam hatinya. Andai saja ia bisa sedikit bersabar, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya dan juga kepada kekasihnya. Laki-laki itu tersungkur dan mencengkeram rumput beserta tanah dengan air mata yang mengalir deras dari kedua netranya. Ia tertunduk dan menangis pilu di bawah rintikan hujan deras yang membasahi tubuhnya. "Mira, maafkan abang, Mira. Abang hilaf," ucapnya di sela-sela tangis yang tidak tertahankan. Masih terekam jelas di dalam benaknya kejadian yang terjadi beberapa jam sebelum hujan deras mengguyur bumi. Ia membawa sang kekasih masuk ke ladang jagung dan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri. Gadis itu tentu saja menolak, karena ia begitu dididik dengan baik oleh orang tuanya untuk menjaga aurat dan dari perbuatan maksiat. Sayangnya penolakannya itu berujung pada kisah tragis. Laki-laki itu merasa tersinggung dengan perbuatan Mira, dan dirinya yang telah dikuasai oleh nafsu tidak mampu menahan gelora di dalam dadanya. Cinta itu seperti menguap begitu saja, apalagi saat gadis itu sempat menamparnya. Lelaki itu naik pitam dan refleks meninju wajah gadis pujaannya. Tidak sampai di situ saja. Entah kerasukan setan apa, entah kebetulan atau memang nasib gadis itu tengah sial. Laki-laki itu tidak sengaja melihat sabit tidak jauh dari tempatnya berdiri, sabit yang ditinggalkan oleh pemilik si kebun jagung. Saat gadis itu tersungkur, lelaki itu dengan cepat bergerak ke arah sabit itu. Dan saat gadis itu hendak berdiri, ia tidak mampu lagi membela dirinya. Dua sabetan yang dilayangkan lelaki pujaannya itu mampu membuat darah mengucur dari wajah dan lehernya. Darah seketika mengucur deras dari wajah dan leher yang ternganga, membasahi tubuh gadis itu. Tubuh gadis itu meluruh di tanah, terduduk dengan napas yang tersengal-sengal. Dadanya sesak menahan sakit hati dan juga kaget dengan perilaku pacarnya yang di luar logika. "Bang, sadar bang, kasihani aku bang." Rini gadis itu memohon pengampunan dari laki-laki yang terbakar emosi di hadapannya. Bukannya luluh dengan isak tangis dan permohonan gadisnya itu, ia yang makin tersulut emosi dengan membabi buta, menendang Mira hingga gadis itu tersentak ke belakang dan terbanting tidak berdaya. Darah mengucur deras dari ujung bibir dan juga hidungnya. Gadis itu menahan rasa sakit dengan tubuhnya meringkuk melindungi perut dan dada. Tidak cukup dengan tendangan, laki-laki itu kembali menginjak-injak tubuh dan juga wajah Mira dengan beringasnya. Semakin Mira berontak dan berusaha untuk melawan, pemuda itu semakin emosi dan menyiksa dirinya. Hingga akhirnya Mira harus pasrah karena tubuhnya sudah tiada berdaya. Hanya mampu menahan rasa sakit tanpa mampu melawannya. Laki-laki itu akhirnya berhenti menyiksa Mira saat melihat Mira tidak lagi melawan dan hanya terkulai lemas. Ia tersadar dan hanya mampu menatap nanar gadis yang ia cintai dengan wajah yang sangat mengerikan. Sabit itu ia lempar begitu saja ke sembarang tempat. Tubuhnya gemetar tersadar jika apa yang ia perbuat adalah sebuah kesalahan.
Ia melarikan diri begitu saja saat membiarkan tubuh itu teronggok begitu saja di tengah-tengah ladang jagung. Hingga tibalah saat ini di mana pemuda itu harus menerima apa yang telah ia berbuat. Arwah Mira, gadis yang telah ia bunuh, kini datang untuk menuntut balas. "Mira, maafkan abang. Mira, abang hilaf." Kata-kata itu kembali ia ucapkan dengan mata yang menutup rapat. Pasrah karena ia tidak mampu lagi menghindar dari wanita yang kini melayang mengejarnya. Tidak ada jawaban. Di bawah hujan deras yang membasahi tubuhnya, pemuda itu perlahan membuka mata. Matanya menyusuri sekitar mencari keberadaan gadis berwajah pucat dengan kaki yang tergantung dan mengawang-awang. Gadis yang memakai pakaian serba putih itu tadi itu sempat mengejarnya, tapi gadis itu hanya diam tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dengan segenap tenaga yang tersisa, pemuda itu bangkit dan berlari ke sembarangan arah, menyelamatkan diri dan pulang menuju rumahnya. Baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba ia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Sesuatu itu terasa sangat dingin seperti bongkahan es. Nunung menarik nafasnya susah payah. Dadanya terasa sesak dan jantungnya berdetak sangat kencang sekali. "Mira, kalau ini memang kamu, tolong dong. Kalau mau minta bantuanku, datangnya dalam bentuk wajah, jangan yang seram-seram. Aku kan takut," gumam Nunung dengan suara yang berat. Wanita berambut panjang itu melirik ke arah suaminya, di mana Tono sudah tertidur lelap dan mendengkur cukup keras. Tangannya mencoba terulur ke tubuh suaminya, berharap Tono bangun dan membantunya lepas dari cengkeraman makhluk yang saat itu sedang mengganggunya. "Mbak Nunung." Suara lirih tetapi membuat bulu kuduk berdiri itu terdengar sangat jelas di telinganya. Tubuh Nunung merasa lemas sekali. Seketika saat ia merasakan pergerakan tangan itu, seolah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap ke belakang. Dengan degup jantung yang bergemuruh kencang, Nunung memejamkan mata dan perlahan memutar tubuhnya ke belakang. Saat itulah ia mencium bau melati yang sangat-sangat menyengat. Nunung masih tidak mau membuka matanya, takut jika yang dihadapinya itu adalah sosok pocong yang tadi ia lihat di dalam mimpinya. "Buka matamu, Mbak. Mira tidak akan menakutimu lagi. Mira hanya ingin minta tolong, Mbak." Nunung terkesiap. Kelopak matanya akhirnya terangkat dan terbuka. Nunung pun dapat bernapas lega saat ia melihat wajah Mira yang sangat cantik sekali, jauh dari kesan seram seperti saat ia memandikannya. Gadis itu tersenyum manis dan mundur. Ia berjongkok di sudut. Nunung memperhatikannya dengan seksama. Karena tidak ingin suaminya bangun, Nunung akhirnya berdiri dan mendekati Mira yang saat itu seperti memanggil dirinya. Nunung pun berjongkok dan mensejajari tubuh dengan Mira. Mereka saling berhadapan-hadapan. "Mbak, Mira tidak ingin menambah dosa. Sebenarnya jika Mira mau, Mira bisa saja membunuh laki-laki itu. Tapi Mira lebih senang jika laki-laki itu membusuk di dalam penjara." Nunung mendengarkan ucapan Mira dengan seksama. Rasa takut itu lenyap begitu saja seperti berbincang dengan manusia biasa. "Bagaimana Mira? Tidak ada barang bukti yang bisa memberatkan laki-laki itu," ucap Nunung ragu. "Ada, Mbak. Di bagian Mira ada sesuatu." Nunung berusaha mengingat-ingat di mana baju terakhir yang Mira pakai. "Tidak mungkin. Baju itu sepertinya sudah dikubur. Memangnya apa yang kau sembunyikan di baju itu?" tanya Nunung pada sosok yang tidak kasat mata transparan itu. "Mbak akan tahu ketika nanti menemukan baju itu. Di kantong baju itu terdapat sesuatu yang bisa menjadi bukti perlawanan Mira malam itu." "Baik Mira, besok Mbak akan ke rumah kamu mencari bajumu yang telah dikubur itu," janji Nunung. Ia sedikit lebih lega dan juga sudah mulai bisa mengendalikan rasa takutnya. Apalagi Mira berkomunikasi sudah tidak menunjukkan wajah aslinya ataupun menunjuk dalam bentuk yang seram seperti pocong dalam mimpinya. Tono yang saat itu mendengar suara istrinya bercakap-cakap terbangun dan mengerjapkan matanya
Ia menyipitkan mata dan menatap istrinya yang sedang berbicara seorang diri. Tono memperhatikan bagaimana Nunung berbicara. Sesekali ia menyebut nama Mira. Apa Nunung sedang berbicara dengan arwah gadis itu? Pikirnya. Namun perasaan Tono jadi tidak tenang. Sekilas Nunung tampak seperti orang gila, berbicara sendirian meskipun Tono sudah pernah melihat arwah Mira. Tapi entah kenapa ia menjadi khawatir. Apakah itu memang arwah Mira atau mungkin hanya jin yang menyerupainya saja? Nung, apa kamu jadi mau ke rumah orang tua Mira? Mas bukannya melarang, tapi jujur saja, semenjak kamu memandikan mayat, kamu jadi banyak perubahan, Nung. Mau nggak kalau kita diskusi sama Pak Ustadz? Nunung yang saat itu sedang mencuci piring menghentikan kegiatannya dan menatap suaminya heran. Kenapa kita harus diskusi dengan Pak Ustadz, Mas? Emang apa yang salah sama aku? Nunung terlihat tidak senang dengan ucapan suaminya pagi itu. Nunung beranjak dari tumpukan piring kotor dan mengeringkan tangannya dengan lap yang tersambir di dinding tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia mendekati suaminya yang sedang menikmati kopi ditemani mie instan goreng yang sudah tinggal setengah. Bukan begitu, Nung. Tadi malam itu, Mas lihat kamu sedang ngomong sendirian. Kalau orang lihat pasti kamu seperti orang gila. Jujur suaminya yang membuat Nunung semakin emosi mendengarnya. Lah, kan Mas lihat sendiri, malam itu kita ketemu arwah Mira. Berarti Nunung tidak bohong. Kalau arwah Mira itu ingin meminta bantuan Nunung. Nunung melipat kedua tangannya di dada dan menatap suaminya dengan tajam. Iya, Mas tahu. Ya, tapi kan Mas ragu gitu. Apa itu memang Mira atau makhluk yang menyerupainya? Ah, sudahlah Mas, gak usah dibahas. Pokoknya siang ini Nunung akan pergi ke rumah orang tua Mira dan mengungkapkan siapa pembunuh Mira sebenarnya. Nunung kemudian menggetakkan kaki, memutar tubuhnya melangkah ke arah kamar. Tidak terima dengan ucapan suaminya pagi itu tentunya. Tono hanya mampu menghela nafas dalam. Ia tahu betul dengan sifat istrinya dan tidak ingin terjadi keributan di keluarga kecil mereka. Saat Nunung masuk ke dalam kamar, Tono beranjak dari duduknya dan kemudian menyelesaikan pekerjaan Nunung yang tadi tertunda. Setelah piring-piring itu bersih, Tono mendekati ibunya yang sedang menyapu di luar. Bu, Sumini yang saat itu sedang menyapu langsung menghentikan aksinya dan menatap ke arah anak laki-lakinya. Ada apa toh? Manggil-manggil ibu? Tanyanya sembari menyorot mata sang anak. Ini Bu, Tono mau curhat nih. Kening wanita itu mengarut, merasa ada yang janggal dengan sikap anaknya pagi ini. Ya udah, sini cerita sama ibu. Apa? Sumini mengajak anaknya untuk duduk di bawah pohon rambutan, di mana berdiri kursi panjang yang terbuat dari kayu. Mau cerita apa, Ton? Serius sekali kayaknya. Tono menarik nafasnya dalam-dalam. Ia memandang wajah tua ibunya dengan sendu. Ada keraguan di dalam dadanya untuk jujur, tapi ia sudah tidak mampu lagi menahannya. Nunung, Bu. Kenapa Nunung, Ton? Wajah Sumini berubah panik saat mendengar nama menantunya itu dikumandangkan oleh Tono. Nunung sepertinya ditemui arwah Mira, Bu. Jujur Tono. Terdengar helaan nafas dari wanita tua itu. Ia lalu menatap lurus ke arah jalan dan terdiam beberapa saat seperti memikirkan sesuatu. Dulu, saat awal ibu menekuni profesi sebagai pemandi mayat, ibu sempat merasakan beberapa kali gangguan dan juga penampakan-penampakan mengerikan. Lalu, semakin sering dipanggil untuk memandikan mayat, beberapa kali pula memandikan korban pembunuhan, dan melihat berbagai macam rupa-rupa orang yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Ibu akhirnya tidak sanggup karena merasa diteror dan tidak nyaman jika harus bersinggungan dengan hal gaib. Di saat itulah bapakmu mengajak ibu untuk menemui salah satu orang ustadz di kampung sebelah.
Berkat kebaikan Pak Ustadz itu, ibu akhirnya bisa lepas dari pengaruh makhluk-makhluk yang rupanya hanya ingin mengganggu ibu dan membuat rumor tentang pemandi mayat. Itulah sebabnya jarang ada yang mau menjadi pemandi mayat. Di samping tidak adanya patokan harga dan pendapatan yang tidak seberapa, para pemandi mayat biasanya akan mengalami hal mistis dan diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ujar Sumini panjang lebar. Jadi Bu, Nunung, kemungkinan besar itu bukan arwah Mira. Karena kalau yang namanya orang sudah meninggal, arwahnya itu akan kembali ke alam berbeda. Tidak akan ada di dunia sama seperti kita lagi. Bisa jadi itu adalah jin Korin yang menyerupai Mira. Maka dari itu, lebih baik kamu bawa Nunung untuk menemui Ustadz yang dulu juga pernah menolong ibu. Minta ia untuk menutup mata batin Nunung. Perintah ibunya yang langsung diangguki oleh Tono. Tapi Bu, Nunung kelihatannya tidak senang tadi Bu. Ya seolah Tono ini mengatakan hal yang salah padanya. Keluh Tono saat ibunya akan beranjak dari duduknya. Wanita itu menyurutkan niatnya untuk segera beranjak dari tempat itu. Ia lalu menatap anaknya dengan tatapan teduh. Bicara baik-baik sama Nunung. Ibu yakin istrimu itu pasti akan mengerti. Ibu juga akan membantu, ucap ibunya lembut. Melihat tatapan teduh ibunya, seketika semangat itu bangkit. Ia lalu beranjak dari tempat duduk bersama ibunya menuju rumah dan menemui kembali istrinya. Saat masuk ke dalam rumah, ia merasakan hawa yang tidak enak, seperti ada mata yang mengintai dan mengikuti. Tono kemudian bergegas ke arah kamar dan mendapati istrinya sedang terbaring. Tono mendekat ke arah pembaringan, tangannya terulur dan menyentuh bahu istrinya. Nung, kamu gak marah kan? Mas tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu, Nung, ucap Tono dengan lembut seraya mendaratkan bokongnya di bibir ranjang. Ia kemudian merasakan kejanggalan dan keanehan pada diri istrinya. Tubuh Nunung terasa sangat panas membuat Tono langsung menarik tangannya. Nung, kamu demam Nung? Tanyanya. Ia kembali mengeluarkan tangannya dan berniat untuk kembali menyentuh bahu istrinya. Baru saja tangan Tono akan menyentuh bahu Nunung, tiba-tiba tubuh itu berbalik dan saat itulah Tono melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian kelanjutan cerita ini? Jadi akan ada kelanjutan ceritanya lagi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran, tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Jangan lupa untuk tetap stay tune dan nantikan kelanjutan ceritanya. Karena ceritanya akan semakin sangat seru untuk kita nantikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.